Om Swastiastu. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 yang terdiri dari Desa Madiramya Pranita Sukma dengan NIM akhir 210 dan nomor absen 21, Nyoman Bayu Arta Sedaya Tanah dengan NIM akhir 211 dan nomor absen 22, Ikadek Suryadana dengan NIM akhir 219 dan nomor absen 23, Nikadek Sintia Mahalaksmi dengan NIM akhir 223 dan nomor absen 24, dan Ninyoman Triana Primadewi dengan NIM akhir 228 dan nomor absen 25. Pada pertemuan ketujuh ini, kami akan membahas mengenai pengelolaan rencana keuangan atau manajemen keuangan. Adapun materi yang dibahas yaitu pengertian laporan keuangan, jenis-jenis laporan keuangan, komponen laporan keuangan, bentuk-bentuk laporan keuangan, pengertian analisis rasio keuangan, jenis-jenis rasio keuangan, pengertian modal usaha, dan sumber-sumber modal usaha. Pengertian laporan keuangan. Laporan keuangan merupakan gambaran kondisi keuangan suatu perusahaan sehingga memudahkan untuk menilai kinerja manajemen perusahaan yang bersangkutan. Penilaian kinerja manajemen akan menjadi patokan atau ukuran berhasil atau tidaknya manajemen dalam menjalankan kebijakan yang telah digariskan oleh perusahaan. Laporan keuangan bertujuan untuk memberikan informasi keuangan suatu perusahaan secara lengkap, baik kepada pemilik manajemen maupun pihak luar yang berkepentingan terhadap laporan tersebut. Dalam laporan keuangan, termuat informasi mengenai jumlah kekayaan atau aset dan jenis-jenis kekayaan, kewajiban baik jangka panjang maupun jangka pendek yang tergambar dalam neraca. Materi selanjutnya yaitu jenis-jenis laporan keuangan. Laporan keuangan yang harus disajikan oleh suatu perusahaan terdiri dari beberapa jenis. Masing-masing jenis laporan keuangan memiliki bentuk dan berisi komponen-komponen yang telah dipersyaratkan. Laporan keuangan yang disajikan harus sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan atau dibuat sesuai dengan standar yang ditentukan. Jenis-jenis laporan yang pertama yaitu neraca. Neraca merupakan laporan yang menunjukkan posisi keuangan perusahaan pada tanggal tertentu. Posisi keuangan dimaksudkan adalah posisi aktiva atau harta, pasiva atau kewajiban, dan ekuitas atau modal suatu perusahaan. Penyusunan komponen di dalam neraca biasanya didasarkan pada tingkat likuiditas dan jatuh temponya. Yang kedua, itu ada laporan laba rugi. Laporan laba rugi merupakan laporan keuangan yang menggambarkan hasil usaha dalam suatu periode tertentu. Dalam laporan ini tergambar jenis atau sumber-sumber pendapatan dan jumlah pendapatan perusahaan serta jenis-jenis biaya dan jumlah biaya yang dikeluarkan. Jadi intinya, laporan laba rugi berisi komponen pendapatan yang diperoleh dan biaya yang telah dikeluarkan selama satu periode tertentu, biasanya 1 tahun. Yang ketiga, laporan arus kas. Laporan arus kas merupakan laporan yang menunjukkan semua aspek yang berkaitan dengan kegiatan perusahaan, baik yang berpengaruh langsung ataupun tidak langsung terhadap kas. Laporan arus kas harus disusun berdasarkan konsep kas selama periode laporan. Yang terakhir ada laporan perubahan modal. Laporan ini berisikan catatan terjadinya perubahan modal di perusahaan. Perubahan modal ini disebabkan berbagai faktor, misalnya adanya penjualan sejumlah saham yang baru atau sebaliknya, yaitu penarikan saham yang lama. Komponen laporan keuangan. 1. Laporan laba rugi merupakan laporan keuangan yang berfungsi untuk menilai kinerja keuangan, apakah perusahaan mengalami keuntungan atau kerugian pada suatu periode akuntansi dan memberikan informasi tentang pajak perusahaan, bahan evaluasi manajemen dan membantu dalam pengambilan keputusan. Yang kedua, laporan perubahan modal merupakan laporan yang menggambarkan perubahan baik berupa peningkatan atau penurunan aktiva bersih selama satu periode. Yang ketiga, laporan posisi keuangan merupakan laporan keuangan yang menunjukkan posisi dan informasi keuangan sebuah perusahaan. Yang keempat, laporan arus kas merupakan laporan arus kas memberikan informasi tentang aliran kas perusahaan yang masuk dan keluar. Selain itu,
Laporan ini juga berfungsi sebagai indikator untuk memprediksi arus kas di periode yang akan datang. Yang kelima, catatan atas laporan keuangan. Merupakan perusahaan yang membuat catatan atas laporan keuangan adalah perusahaan skala besar atau perusahaan yang sudah terbuka atau public companies. Baik, materi selanjutnya yaitu bentuk-bentuk laporan keuangan. Yang pertama ada bentuk neraca. Dalam bentuk laporan keuangan neraca, terdapat 3 macam bentuk sebagai berikut. Yang pertama, bentuk skontro atau account form. Bentuk skontro artinya neraca yang dibuat dalam bentuk seperti huruf T. Dalam bentuk ini, sisi aktiva berada di sebelah kiri dan pasiva atau kewajiban dan ekuitas berada di sebelah kanan. Berikut merupakan contoh gambar dari bentuk skontro. Yang kedua ada bentuk laporan atau vertikal. Neraca dalam bentuk ini tersusun secara berurutan dari atas ke bawah, mulai dari aktiva lancar, aktiva tetap, aktiva lainnya, dan diikuti dengan kewajiban atau hutang jangka pendek, kewajiban jangka panjang, serta yang terakhir ekuitas. Berikut merupakan gambar dari bentuk laporan atau vertikal. Yang terakhir yaitu bentuk laporan keuangan yang lain dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan posisi keuangan perusahaan. Baik, berikutnya ada bentuk laporan laba rugi. Bentuk laporan laba rugi terdiri dari 2 macam, yaitu yang pertama ada bentuk tunggal atau single step system. Dalam bentuk ini, laporan laba rugi tidak terinci dan ditentukan berdasarkan total pendapatan dikurangi total biaya. Dalam bentuk ini, laporan laba rugi disusun tanpa membedakan pendapatan dan biaya usaha dan dari luar usaha. Contoh bentuk laporan laba rugi tunggal dapat dilihat pada gambar di bawah ini. Selanjutnya ada bentuk majemuk atau multiple step system. Laporan bentuk ini dihitung secara terinci dan bertahap, yaitu dengan membedakan antara pendapatan maupun biaya dari usaha maupun dari luar usaha. Contoh bentuk laporan laba rugi majemuk dapat dilihat seperti gambar berikut ini. Baik, izinkan saya melanjutkan materi, yaitu mengenai analisis rasio keuangan. Adapun pengertian dari analisis rasio keuangan ini sendiri, yaitu menurut Warsidi dan Bambang, analisis rasio keuangan ini merupakan instrumen analisis prestasi perusahaan yang menjelaskan berbagai hubungan dan indikator keuangan yang ditujukan untuk menunjukkan perubahan dalam kondisi keuangan atau prestasi operasi di masa lalu dan membantu menggambarkan tren pola perubahan tersebut untuk kemudian menunjukkan resiko dan peluang yang melekat pada perusahaan yang bersangkutan. Nah, analisis rasio keuangan ini merupakan salah satu alat yang paling populer dan banyak digunakan. Meskipun perhitungan rasio hanyalah merupakan operasi aritmatika sederhana, namun hasilnya memerlukan interpretasi yang tidak mudah. Baik, selanjutnya adalah jenis-jenis rasio keuangan. Secara garis besar, saat ini dalam praktik setidaknya ada 5 jenis rasio keuangan yang sering dipakai untuk menilai kondisi keuangan dan kinerja perusahaan. Nah, adapun kelima rasio tersebut, yaitu yang pertama ada rasio likuiditas, yang dimana merupakan rasio yang menggambarkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya yang segera jatuh tempo. Untuk menilai likuiditas perusahaan, ini menggunakan rasio yang pertama adalah rasio lancar. Nah, rasio lancar ini merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya yang segera jatuh tempo dengan menggunakan total aset lancar yang tersedia. Dengan rumusnya yaitu aset lancar dibagi kewajiban lancar dikali 100%. Lalu yang kedua, ada rasio sangat lancar atau rasio cepat. Merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya yang segera jatuh tempo dengan menggunakan aset sangat lancar, tidak termasuk persediaan barang, dagangan, dan aset lancar lainnya. Dengan rumus yaitu aktiva lancar dikurang persediaan dibagi kewajiban lancar dikali 100%. Selanjutnya ada rasio solvabilitas. Rasio solvabilitas ini merupakan rasio yang menggambarkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi seluruh kewajibannya. Rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan ini ada 2, yaitu rasio utang terhadap aset dan juga rasio utang terhadap modal. Rasio utang terhadap aset ini merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur perbandingan antara total utang dengan total aset.
Dengan kata lain, rasio ini digunakan untuk mengukur seberapa besar aset perusahaan yang dibiayai oleh utang atau seberapa besar utang perusahaan berpengaruh terhadap pembiayaan. Dengan rumus yaitu total utang dibagi total aset dikali 100%. Lalu selanjutnya ada rasio utang terhadap modal yang dimana merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur besarnya proporsi utang terhadap modal. Dengan rumus total utang dibagi aset dikali 100%. Lalu selanjutnya ada rasio aktivitas, yang dimana rasio aktivitas ini merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur tingkat efisiensi atas pemanfaatan sumber daya yang dimiliki perusahaan atau untuk menilai kemampuan perusahaan dalam menjalankan aktivitasnya sehari-hari. Rasio yang digunakan yaitu yang pertama adalah perputaran persediaan, yang dimana merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur berapa kali dana yang ditanam dalam persediaan ini dalam satu periode, dengan menggunakan rumus yaitu penjualan dibagi persediaan dikali 100%. Lalu ada perputaran modal kerja, yang merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur keefektifan modal kerja yang dimiliki perusahaan dalam menghasilkan penjualan, dengan menggunakan rumus penjualan dibagi persediaan dikali 100%. Lalu selanjutnya ada rasio profitabilitas, yang dimana merupakan rasio yang menggambarkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba. Rasio yang digunakan yaitu yang pertama hasil pengembalian investasi atau lebih dikenal dengan return on investment atau ROI, yang merupakan rasio yang menunjukkan hasil atas jumlah aktiva yang digunakan dalam perusahaan, dengan rumus yaitu ROI sama dengan laba bersih dibagi total aset dikali 100%. Lalu yang kedua ada hasil pengembalian ekuitas atau return on equity, yang dimana merupakan rasio untuk mengukur laba bersih sesudah pajak dengan modal sendiri, dengan menggunakan rumus ROE yaitu laba bersih dibagi equity dikali 100%. Baik, sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Saya lanjutkan kepada rekan saya. Pengertian modal usaha. Modal usaha adalah sesuatu yang digunakan untuk mendirikan atau menjalankan suatu usaha. Modal ini bisa berupa uang dan tenaga atau keahlian. Modal uang biasa digunakan untuk membiayai berbagai keperluan usaha seperti biaya prainvestasi, pengurusan izin, biaya investasi untuk membeli aset, hingga modal kerja. Sedangkan modal keahlian adalah kepiawaian seseorang dalam menjalankan suatu usaha. Jenis-jenis modal usaha. Yang pertama yaitu modal investasi. Modal investasi digunakan untuk jangka panjang dan dapat digunakan berulang-ulang. Biasanya umurnya lebih dari 1 tahun. Penggunaan modal investasi jangka panjang untuk membeli aktiva tetap seperti tanah, bangunan, mesin-mesin, peralatan, dan kendaraan bersumber dari perbankan. Yang kedua adalah modal kerja. Modal kerja adalah modal yang digunakan untuk membiayai operasional perusahaan pada saat sedang beroperasi. Modal kerja digunakan untuk jangka pendek dan beberapa kali pakai dalam satu proses produksi. Contoh modal kerja perusahaan bisa berupa uang kas, bank, surat berharga, piutang, persediaan, dan aktiva lancar lainnya. Yang ketiga adalah modal operasional. Modal operasional adalah jenis modal yang harus dibayarkan untuk kepentingan biaya operasi bulanan bisnis. Contohnya antara lain gaji pegawai, pulsa telepon, air, PLN, serta restribusi. Pada intinya, modal operasional adalah uang yang harus dikeluarkan untuk membayar pos-pos biaya di luar bisnis dan biasanya dibayar bulanan. Sumber-sumber modal. Yang pertama ada modal sendiri. Modal sendiri adalah modal yang diperoleh dari pemilik perusahaan dengan cara mengeluarkan saham. Saham yang dikeluarkan perusahaan dapat dilakukan secara tertutup ataupun terbuka. Keuntungan menggunakan modal sendiri untuk membiayai suatu usaha adalah tidak adanya beban biaya bunga, tetapi apabila perusahaan memperoleh keuntungan dan besarnya dividen tergantung dari keuntungan perusahaan. Kemudian, tidak ada kewajiban untuk mengembalikan modal yang telah digunakan. Sedangkan kerugian menggunakan modal sendiri adalah jumlahnya sangat terbatas dan relatif sulit untuk diperoleh. Dan yang kedua adalah modal asing atau pinjaman. Modal asing atau modal pinjaman adalah modal yang diperoleh dari pihak luar perusahaan dan biasanya diperoleh dari pinjaman.
Penggunaan modal pinjaman untuk membiayai suatu usaha akan menimbulkan beban biaya bunga, biaya administrasi, serta biaya provisi dan komisi yang besarnya relatif. Penggunaan modal pinjaman mewajibkan pengembalian pinjaman setelah jangka waktu tertentu. Keuntungan modal pinjaman adalah jumlahnya tidak terbatas, artinya tersedia dalam jumlah banyak. Di samping itu, dengan menggunakan modal pinjaman, biasanya timbul motivasi dari pihak manajemen untuk mengerjakan usaha dengan sungguh-sungguh. Nah, sumber dana dari modal asing ini dapat diperoleh dari 3. Yang pertama, pinjaman dari dunia perbankan, baik dari perbankan swasta, pemerintah, maupun perbankan asing. Yang kedua, pinjaman dari lembaga keuangan seperti perusahaan pegadaian, modal ventura, asuransi, leasing, dana pensiun, koperasi, atau lembaga pembiayaan lainnya. Dan yang ketiga, pinjaman dari perusahaan non-keuangan. Sekian pemaparan dari kelompok kami mengenai pengelolaan rencana keuangan atau manajemen keuangan. Kami memohon maaf apabila ada kesalahan atau kekurangan dalam penyampaian materi kami. Kami tutup dengan para mesanti. Om Santi 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 Om.